Assalamualaikum teman-teman semuanya, semoga kalian semua sehat selalu ya. Untuk kamu yang sudah subscribe, saya doakan rezekinya lancar. Amin. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Let's go! Ketika yang kucintai berkhianat, part 2 tamat. Aku langsung meraih ponsel yang ada di sakuku berniat menghubungi Joseph, pengawal pribadiku. Tuh, tolong aku. Rasanya tidak nyaman. Gelirih wanita itu dengan mata yang masih terpejam dan terus memelukku dengan erat. Bahkan dia sendiri menggerakkan dadanya dengan gerakan yang kupikir hanya wanita yang menginginkan hal itu saja yang melakukan hal itu. Dan anehnya sesuatu di bawah mendadak begitu kaku dan tegak ingin memberontak keluar. Aku memandang wajah wanita itu, dia cantik. Dan karena ini adalah pertama kalinya hal ini bisa terjadi padaku, entah kenapa keinginan untuk melanjutkan apa yang terjadi begitu kuat. Aku menggendong wanita itu masuk ke dalam kamar, tanpa tahu namanya dan siapa dia untuk pertama kalinya aku melakukan hubungan itu. Tidak cukup sekali, aku bahkan heran kenapa aku tidak merasa risih menyentuh dan disentuh oleh wanita ini. Beberapa jam kemudian, aku terbangun dan melihat ke arah samping. Wanita itu masih tidur dengan sangat pulas. Aku tidak menyangka kalau aku bisa melakukan hal seperti itu, sebab Jimmy dokter pribadiku belum menemukan penawar untuk keanehan yang aku derita sejak kecil ini. Aku menarik selimut putih untuk menutupi tubuh yang sudah penuh dengan tanda merah akibat ulahku. Semua terjadi begitu saja, tapi aku berjanji akan bertanggung jawab pada wanita ini. Dia bergerak memeluk selimut dan membelakangiku. Ada sebuah tahi lalat besar di punggung bagian atas sebelah kanan. Aku cukup terkejut, ternyata itulah yang sejak tadi membuat tanganku terus bergerak ke arahnya. Sekitar pukul 5 dini hari, pintu kamarku kembali ada yang mengetuk. Aku langsung menarik jubah tidur yang ada di atas sofa dan memakainya. Aku membuka pintu dan ternyata itu adalah Joseph. Maaf tuan, sudah waktunya bersiap. 1 jam lagi adalah acara akad nikah Nona Syafa, ujarnya. Semalam dari mana kamu? Tanyaku pada Joseph. Maaf tuan, Tuan Randi memanggil saya dan meminta saya membantunya karena dia tidak boleh keluar dari kasino, jawab Joseph. Membuat masalah lagi, dia kalah lagi? Tanyaku. Dan Joseph hanya mengangguk. Iya tuan, dan ketika saya kembali sudah larut malam. Jadi saya hanya menunggu di sini tanpa membangunkan tuan, jelas Joseph. Baiklah, kamu pergilah. Kamu juga harus bersiap-siap kan? Tanyaku lalu kembali menutup pintu. Hari ini adalah hari pernikahan adikku Syafa. Aku melihat ke arah wanita yang masih tidur dengan pulas itu. 1 jam tidak akan membuatmu hilang kan? Tanyaku bergumam lalu bersiap-siap untuk menghadiri acara pernikahan Syafa. Aku pikir hanya 1 jam saja dan itu akan berlalu dengan cepat. Ternyata setelah acara akad nikah banyak sekali acara lain yang harus ada aku juga di sana. Sekitar 5 jam dan aku sangat penasaran apakah wanita itu sudah bangun atau belum. Aku kembali ke kamar setelah acara utama selesai. Dan benar saja, saat kembali ke kamar wanita itu sudah tidak ada. Aku juga heran kenapa aku begitu kecewa dia sudah tidak ada di kamarku. Dan ketika aku mencari tahu ke resepsionis, tidak ada pesanan kamar atas nama seorang wanita di dekat kamarku. Aku semakin penasaran, aku bahkan sudah memeriksa rekaman kamera CCTV, tapi anehnya tanggal kemarin dan hari ini sampai pukul 9 rekamannya telah terhapus. Sampai Joseph bertanya padaku siapa yang sedang aku cari. Maaf tuan, sebenarnya tuan mencari siapa? Tanya Joseph. Seseorang Jo, seseorang? Jawabku lalu meninggalkan Joseph. Aku kembali lagi 2 hari kemudian, berharap wanita itu juga mencari tahu apa yang terjadi.
Tapi hasilnya sama saja. Tidak ada wanita yang bertanya apapun dan aku juga melihat rekaman CCTV hotel. Tidak ada wanita itu datang ke hotel 2 hari ini. Aku pikir mungkin wanita itu memang tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi. Jadi aku memutuskan untuk tidak lagi mencarinya. Mungkin aku sudah bertemu wanita yang terbiasa berhubungan dengan pria lain. Karena saat berhubungan dengannya, aku memang bukan yang pertama untuknya. Flashback off. Tapi ketika aku menemani Catrine, salah satu brand ambasador produk baru perusahaanku, mencari pakaian, aku kembali melihatnya. Riasan yang dia pakai memang lebih sederhana, tapi aku yakin itu dia. Aku tidak menyangka kalau dia adalah seorang pegawai sebuah toko pakaian. Untuk lebih meyakinkan lagi, aku memintanya mengganti pakaian dengan gaun hampir sama dengan gaun yang dia pakai malam itu. Dan benar saja, tanda tahi lalat besar uang ada di punggung atas sebelah kirinya membuatku yakin kalau itu dia. "Tuan, kita sudah sampai," ucap Joseph padaku dan membuat lamunanku tentang wanita itu lenyap begitu saja. Aku keluar dari dalam mobil, tapi aku berkata pada Joseph, "Jo, cari tahu nama dan alamat wanita yang aku belikan gaun di butik tadi. Aku mau malam ini laporannya sudah ada di mejaku." Perintahku yang langsung dibalas anggukan kepala oleh Joseph. "Baik tuan," ucapnya lalu pergi meninggalkan kantor dengan mobil. Aku masuk kembali ke perusahaan, banyak sekali orang yang menyapa. Tapi seperti biasanya jarak mereka harus lebih dari 1 meter saat menyapaku. Karena jika tidak aku akan langsung memecat mereka. Dev Hendrawan POVN. Aku sudah kembali ke rumah kontrakan Karina. Sekitar habis maghrib aku kembali dan Karina belum pulang. Kupikir mungkin saja dia sedang lembur. Untung saja dia sudah memberikan kunci duplikat pintu rumah kontrakan ini padaku. Aku masuk ke dalam rumah, tangan dan kakiku rasanya mau patah. Lelah sekali. Aku langsung duduk di sofa dan memijat tangan dan kakiku perlahan. Rumah kontrakan Karina ini tidak terlalu besar dan hanya ada 1 kamar. Untung saja Karina mau berbagi tempat tidur denganku. Dan saat sendiri seperti ini, aku sangat merindukan Mika. Di mana aku harus menemui Mika? Pindah kemana Mas Hadi? Apa mungkin di rumah ayah dan ibu mertua? Tidak mungkin kan? Itu cukup jauh dan Mas Hadi juga tidak mungkin bisa jauh-jauh dari Mika. Aku terus bergumam karena sangat merindukan Mika. Bahkan nomorku sudah diblok oleh Mas Hadi. Menghubungi Yanti, babysitter Mika juga tidak bisa. Pasti Mas Hadi juga minta Yanti memblok nomorku. Aku harus bagaimana? Tanyaku lagi sambil bergumam. Aku masih belum menemukan caranya. Setelah tangan dan kakiku lumayan berkurang lelahnya. Aku langsung bangkit berdiri dan mulai membereskan rumah kontrakan ini. Menyapunya, mengepelnya, mengisi bak mandi, memasak nasi dan juga sayur sederhana yang ada di lemari pendingin saja, karena aku tidak pintar memasak. Hanya ada kacang panjang dan tahu, aku tumis kedua bahan itu dengan bawang dan cabai seadanya. Setelah semua selesai, aku langsung mandi dan berganti pakaian. Saat aku membereskan pakaian, aku ingat dengan gaun merah yang diberikan oleh Dev Hendrawan padaku. Aku mengambilnya dari tas kerjaku. Kenapa dia memberikannya padaku ya? Tanyaku bingung. Tapi saat aku sedang berpikir. Assalamualaikum. Suara Karina yang sepertinya baru pulang kerja. Aku menyimpan gaun itu di dalam lemari kecil yang Karina siapkan untukku. Waalaikumsalam, jawabku dan langsung keluar dari kamar. Wasila, rumahku atau bukan ini ya? Tapi sekali, wah kamu juga sudah menyiapkan makan malam. Terima kasih Sila, ucap Karina Uang langsung mencomot sayuran itu dengan tangannya. Bagaimana Sila, apa kamu dapatkan pekerjaan di butik itu? Tanya Karina yang terus mencomot sayuran seperti sedang makan camilan.
Aku langsung duduk di kursi di depan meja makan. Iya, aku dapatkan pekerjaan itu. Bagaimana di kantor? Tanyaku lalu menuangkan air minum untuk Karina. Seperti itulah, kamu tahu sendiri kalau awal bulan seperti ini banyak sekali klien yang aneh minta ini itu. Aku rasa kalau mereka bisa terbang, mereka akan minta dibuatkan iklan sambil terbang. Ucap Karina dengan mimik wajah yang terlihat aneh sampai aku terkekeh dibuatnya. Kami makan malam bersama setelah Karina bersih-bersih dan berganti pakaian. Apa kamu sudah bertemu dengan Mika? Tanya Karina tiba-tiba. Aku langsung meletakkan sendok yang kupegang di atas piring. Begitu mendengar nama Mika, rasanya dadaku sesak. Aku ingin sekali bertemu dengan Mika tapi tidak bisa. Mas Hadi sudah pindah rumah Karin. Aku tidak tahu dia tinggal di mana. Dia juga sudah memblok nomorku. Bahkan babysitter Mika juga tidak bisa dihubungi. Aku rasanya tidak sanggup bicara lagi. Rasanya sulit sekali menahan tangis yang ingin keluar jika ingat dengan Mika. Karina juga tidak meneruskan makannya. Dia memegang tanganku dan berkata, "Sabar ya Sila, mungkin mantan suami MU masih sulit menerima kesalahan MU itu meskipun aku yakin dan percaya kamu dijebak. Tapi bagi dia yang sangat mempercayai dan mencintaimu semua itu pasti hal yang sulit. Nanti saat dia melihat Mika merindukan MU, dia pasti akan menghubungi MU." Ucap Karina mencoba untuk menenangkan dan menyemangatiku. Tapi aku sendiri yakin kalau Mas Hadi tidak mungkin memaafkan aku. Dia terlihat sangat marah. Dia pasti sangat kesal sampai dia mengamuk di kantor dan membuatku dipecat secara tidak hormat dari kantor. Aku tidak menyangka semua ini bisa terjadi. Kak Bima dan Kak Niken berusaha membantuku mencari tahu siapa yang telah menjebakku, tapi kami tidak punya satu petunjuk pun. Saat kami berusaha menemui manajer hotel untuk melihat rekaman CCTV malam itu, kami sama sekali tidak dianggap apalagi diizinkan. Benar-benar tidak ada petunjuk sama sekali. Aku menutup wajahku dengan kedua tanganku. Rasanya sangat frustasi memikirkan semua ini, memikirkan cara menemui Mika, memikirkan cara mencari tahu siapa yang telah menjebakku. Karin lantas berdiri dan mengusap kedua lenganku dengan cepat beberapa kali. Sudah, jangan dipikirkan lagi. Kita pasti akan dapatkan jalan keluarnya nanti. Sekarang kamu harus istirahat. Besok kamu harus bekerja kan? Kamu harus tetap sehat demi Mika. Iya Sila, ucap Karina membuatku menghela nafas berat. Keesokan harinya, aku dan Karina kembali bekerja. Setibanya di butik, baru ada Prita yang memang memegang kunci butik dan datang paling pagi. "Selamat pagi," sapaku pada Prita. Dia langsung menoleh sambil membuka pintu butik. "Pagi Sila, wah kamu datang pagi sekali," ujarnya. Aku hanya tersenyum saat dia mengatakan hal itu. Kami pun mulai membereskan pakaian dan juga bersih-bersih. Satu demi satu yang lain juga sudah datang. Beberapa pelanggan sudah datang dan kami melayani mereka dengan baik. Hingga di jam 10 datanglah seorang ibu muda bersama seorang anak perempuan kecilnya yang kira-kira usianya sama seperti Mika. Saat melihat anak itu tanpa aku sadari beberapa pakaian yang aku pegang terjatuh. "Sila, ada apa?" tanya Prita yang memang sangat kritis orangnya. "Oh tidak," aku mencoba mengelak sambil berbalik dan menyeka air mataku yang mengalir begitu saja. Prita lalu menepuk bahuku pelan. "Ada apa? Kenapa menangis? Kamu mengenal nyonya itu?" tanya Prita melihat ke arah ibu dan anak itu. Aku langsung menggelengkan kepalaku dengan cepat. "Tidak, aku hanya merindukan anakku. Usianya sama seperti anak itu." "Kamu sudah punya anak? Kamu sudah menikah?" tanya Prita begitu terkejut. Aku mengangguk cepat. "Aku sudah punya anak, tapi aku dan suamiku sudah bercerai. Hak asuh anakku jatuh di tangan suamiku, tapi dia pindah rumah, aku tidak bisa menghubunginya."
Kamu tahu tempat kerjanya kan? Tanya Prita menyela ucapanku. Aku sampai tertegun mendengar pertanyaan Prita. Kenapa tidak terpikirkan olehku untuk menemui Mas Hadi di kantornya dan bertanya di mana dia tinggal agar aku bisa menemui Mika? Iya, aku kan bisa ke kantornya dan bertanya padanya di mana rumah barunya. Terima kasih Prita, terima kasih. Ucapku sambil memeluk Prita karena aku sangat berterima kasih padanya. Sila, kalau kamu mau pergi ke kantor mantan suami MU, pergilah, nanti aku yang akan gantikan kamu. Ucap Prita yang menawarkan bantuannya padaku. Aku tersenyum senang, Prita memang baik, dia bahkan hanya mengambil waktu istirahatnya 15 menit untuk makan siang. Aku langsung menggenggam tangan Prita dan berterima kasih padanya. Prita, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Aku pasti akan segera kembali ketika sudah mendapatkan alamat Mas Hadi yang baru agar aku bisa bertemu dengan Mika. Ucapku yang langsung keluar dari dalam butik. Aku hanya memakai sweater untuk menutupi seragam butik yang masih aku pakai. Prita yang menyarankannya padaku, agar kalau terjadi hal yang tidak diinginkan maka nama butik Golden ini tidak akan terbawa dalam masalah itu. Meskipun aku sebenarnya berharap tidak akan terjadi hal yang tidak-tidak juga. Aku menghentikan sebuah taksi yang kebetulan saja lewat. Dan ketika taksi itu berhenti, aku langsung masuk ke dalamnya lalu menyampaikan tujuanku pada supir taksi yang bertanya. Di dalam perjalanan aku sudah sangat tidak sabar untuk bertemu Mas Hadi. Aku berharap kemarahannya terhadapku sekarang sudah sedikit mereda, agar aku bisa bicara baik-baik padanya. Beberapa menit kemudian aku sudah tiba di depan kantor di mana Mas Hadi bekerja sebagai manajer. Langkah kakiku semakin cepat, karena aku ingin segera bertemu Mas Hadi, lalu bertanya padanya di mana rumahnya sekarang karena aku sudah tidak sabar sekali ingin bertemu dengan Mika. Aku sangat merindukan senyum dan suara putri kecilku itu. Bagaimana tidak, biasanya aku selalu memeluknya saat tidur tapi sekarang sudah tidak pernah lagi, dan itu membuatku sulit untuk bisa tidur. Makan pun rasanya tidak enak, karena selalu teringat pada suara manis Mika. Pintu lift terbuka, dan aku sudah tiba di lantai 6 di mana kantor Mas Hadi berada. Mas Hadi bekerja di salah satu perusahaan yang menyediakan berbagai jenis peralatan yang bisa di-custom dalam jumlah banyak. Aku melangkah perlahan ke ruangannya, beberapa orang terlihat sudah tidak berada di meja kerja mereka karena memang sudah masuk jam istirahat. Aku bertemu dengan salah seorang karyawan Mas Hadi yang aku kenal. Mas Andri, Mas Hadi masih ada di ruangannya tidak ya? Tanyaku dengan cepat karena Mas Andri sepertinya juga sedang terburu-buru. Terlihat dari langkahnya yang cepat. Mbak Sila, itu Hadi masih ada di ruangannya. Karena masih menunggu klien penting yang akan datang, jawab Mas Andri dengan cepat pula. Oh ya, makasih Mas, ucapku lalu kembali berjalan ke arah ruangan Mas Hadi. Namun langkahku terhenti ketika aku mendengar suara seorang wanita dari arah dalam ruangan Mas Hadi. Kamu kan sudah ceraikan dia Mas, lalu apalagi yang kamu tunggu untuk menikahiku? Dek, apa maksudnya? Siapa perempuan yang ada di dalam ruangan Mas Hadi itu? Sudah menceraikan dan apalagi yang dia tunggu untuk menikahi perempuan itu, maksudnya bagaimana? Apa memang dari awal Mas Hadi memang berniat menceraikan aku? Aku memegang dadaku yang terasa sangat tidak nyaman dengan kuat. Aku masih berdiri di depan pintu, tanganku tak kuasa memegang handel pintu itu. Iya sayang, aku memang sudah menceraikannya, tapi apa kata orang kalau baru beberapa hari bercerai aku sudah menikah dengan MU? Dan itu adalah suara Mas Hadi. Itu suara Mas Hadi. Air mataku menetes dengan sendirinya. Lagian kamu ngapain sih bertahan sama perempuan itu begitu lama? Aku sudah menunggu MU setahun loh Mas, setahun itu gak sebentar. Kamu dulu bilang kalau kalian punya perjanjian pranikah makanya kamu gak mau menuntut cerai duluan karena akan kehilangan semua harta kamu.
sampai kamu menjebak mantan istrimu itu. Kita sudah keluar modal banyak, untung kakakku bekerja di hotel itu dan membantu kita. Jika tidak kita harus keluar modal lebih banyak lagi kan? Rasanya nafasku tercekat, jadi ternyata orang yang telah menjebakku adalah suamiku sendiri. Dia yang sudah membuat istrinya tidur dengan pria lain. Air mataku mengalir semakin deras. Ternyata kamulah yang mengkhianati aku, Mas. Kenapa, Mas Hicks? Aku bahkan menangis di dalam hati juga. Tangan dan kakiku gemetar. Mas Hadi yang telah menjebakku, suamiku sendiri. Entah keberanian dari mana aku membuka pintu ruangan Mas Hadi. Sila, ucap Mas Hadi ketika melihatku membuka pintu dan langsung melangkah masuk mendekatinya. Dengan air mata yang membanjiri wajahku, aku terus menatap ke arah pria uang sudah menikah denganku selama 5 tahun itu. Pria yang selalu bersikap baik dan lembut padaku. Pria yang tidak pernah protes meski masakan yang aku hidangkan untuknya terkadang rasanya terlalu asin atau bahkan tidak ada rasanya sekalipun. Pria yang setiap kali aku lembur di kantor dia yang merawat dan menjaga Mika. Aku masih mencari di mata Mas Hadi kebenaran atas ucapannya barusan kalau dialah yang menjebakku. Padahal setiap pagi sebelum berangkat bekerja dia selalu mengatakan kalau dia mencintaiku. Tapi perempuan itu tadi bilang sudah setahun menunggunya menceraikan aku. Bagaimana bisa aku tidak merasakan sama sekali pengkhianatan suamiku ini? Apa aku yang terlalu buta? Atau mantan suamiku ini memang sangat pandai bersandiwara? Mas, apa yang aku dengar tadi tidak benar kan? Tidak benar kan, Mas? Tanyaku pada Mas Hadi. Aku masih berusaha untuk tidak mempercayai apa yang aku dengar tadi. Mas Hadi terlihat diam dan matanya juga berkaca-kaca. Aku tahu, dia tidak akan setega itu. Tapi saat Mas Hadi akan membuka mulutnya, perempuan yang berada di sampingnya langsung berdiri di depannya membelakangi Mas Hadi dan menghadap ke arahku dengan tatapan tajam. Bagus, kamu sudah mendengarnya, semua yang kamu dengar tadi benar. Mas Hadi dan aku memang sudah menjalin hubungan selama 1 tahun ini, sekarang kamu juga kan bukan siapa-siapanya lagi. Aku tidak bertanya padamu, perempuan jahat, entah dapat keberanian dari mana aku mendorong wanita itu. Beraninya kamu? Protes wanita itu. Dan ketika dia akan mencoba maju dan balas mendorongku, Mas Hadi menahannya. Mas Hadi memegang kedua lengan perempuan itu dan merangkulnya. Hatiku sakit sekali melihatnya, rasanya marah, tidak terima. Aku tidak suka melihat Mas Hadi menyentuh wanita lain di depanku. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Dia bukan lagi suamiku. Tapi aku benar-benar tidak bisa terima. Aku masih tidak rela. Sila, pergilah. Kita sudah tidak punya hubungan lagi. Sebaiknya kamu pergi. Ucap Mas Hadi membuatku merasa kalau aku memang sudah tidak ada artinya lagi baginya. Mas, aku hanya ingin tahu apa benar yang aku dengar tadi. Kamu yang menjebakku, kamu yang mengkhianati aku? Tanyaku dengan air mata yang terus mengalir membasahi pipiku meski aku juga sudah berulang kali menyekanya. Pergilah Sila, ucapnya lagi seperti tanpa beban. Mas, aku bertanya padamu. Apa kamu yang menjebakku dan mengkhianati aku? Tanyaku membentak Mas Hadi. Iya, bentak Mas Hadi membuatku tersentak kaget. Pria yang selama 7 tahun aku kenal dan tidak pernah sekalipun bicara kasar dan dengan nada tinggi ataupun keras padaku. Saat ini dia membentakku dan membuatku nyaris terhuyung ke belakang. Aku memegang dadaku dengan kuat, rasanya sakit sekali. Aku yang menjebak MU, aku yang merencanakan semua ini agar bisa lepas dari perempuan yang selalu mengaturku seperti MU. Perempuan yang seharusnya berada di rumah menyiapkan makanan, pakaian dan segala keperluan suaminya. Perempuan yang selalu meninggalkan tugasnya sebagai istri.
Dengan alasan pekerjaan dan selalu pamer pada setiap orang kalau gajinya lebih besar daripada gaji suaminya, Mas Hadi bicara dengan mata yang merah dan nada yang kian meninggi. Jadi selama ini Mas Hadi merasa seperti itu, tapi kenapa dia tidak pernah bilang padaku? Dan yang pamer gaji juga bukan aku, mereka hanya tanya apa jabatanku di kantor. Aku tidak pernah menyebutkan berapa gajiku. Aku tidak tahu kalau hal itu membuat Mas Hadi sakit hati. Sekalian saja katakan padanya kalau dia sama seperti batang pohon saat kalian berdua berhubungan. Celetuk wanita itu membuatku membulatkan mataku lebar. Mas Hadi bahkan menceritakan hal itu pada wanita itu. Hal yang tidak boleh keluar dari pintu kamar kami, bahkan orang lain mengetahuinya. Sila, sebaiknya kamu pergi sebelum aku mengatakan hal yang tidak ingin kamu dengar, seru Mas Hadi. Aku menunduk sebentar, lalu menghirup nafas dalam-dalam. Kamu terdengar begitu peduli padaku, Mas. Katakan saja semuanya. Katakan semua yang tidak ingin aku dengar. Aku mencintai MU dengan tulus, Mas. Tapi apa balasan MU? Tanyaku mendorong Mas Hadi membuatnya dan perempuan itu terhuyung ke belakang. Jika kamu memang ingin mengambil semua harta yang kita telah cari bersama selama 5 tahun ini, silahkan. Ambil semuanya. Jika kamu ingin menikah dengan perempuan ini, maka nikahi saja dia. Tapi berikan Mika padaku, ucapku dengan tegas. Aku tidak peduli lagi dengan pengkhianatan mereka. Cara licik mereka menghancurkan aku. Aku hanya ingin Mika kembali padaku. Tidak, pergi kamu. Keputusan pengadilan, Mika akan bersamaku. Dan kamu tidak akan pernah lagi bertemu Mika. Setidaknya biarkan aku menemuinya. Tidak, Sila, dia sudah melupakan MU. Dia juga sudah membencimu. Benar, aku dan Mas Hadi sudah bilang kalau kamu telah meninggalkan dia dan memilih pria lain. Dia bahkan tidak mau bertemu dengan MU lagi. Ucap wanita itu yang aku ingat. Dia adalah wanita dengan blazer putih yang kala itu datang di hari di mana keputusan sidang perceraian aku dan Mas Hadi. Kalian berdua tidak punya hati. Bagaimana kalian mengatakan hal seperti itu pada anak kecil? Tanyaku sambil terus memukul Mas Hadi. Aku tidak terima mereka memfitnahku bahkan kepada Mika. Berhenti, kenapa kamu memukul Mas Hadi? Kamu yang salah selama ini. Kamu tidak bisa menyenangkan suami dengan baik, hingga dia pergi ke pelukan wanita lain. Kenapa malah memukul Mas Hadi? Berhenti! Teriak wanita itu berusaha menghentikan aku yang masih terus memukul Mas Hadi. Aku sampai terduduk lemah di lantai. Aku tidak menyangka kalau begitu banyak yang Mas Hadi sembunyikan dariku. Selama ini dia selalu minta maaf karena tidak bisa memuaskan aku, tapi ternyata itu adalah keluhan dari hatinya. Akulah yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Air mataku kembali mengalir. Wanita itu mengelus lembut wajah Mas Hadi dan dadanya di mana aku tadi memukulnya. Bagaimana Mas Hadi bisa puas dengan wanita yang hanya mau disentuh sekali seminggu, dan selalu seperti batang kayu yang diam saja dan tak bergerak. Selama 4 tahun bertahan sudah luar biasa kan kesabaran Mas Hadi, ucap wanita itu tanpa rasa malu. Aku yakin mereka telah melakukan hubungan itu sebelum menikah. Kenapa aku bodoh sekali? Bagaimana bisa suamiku selingkuh selama 1 tahun dan aku tidak tahu apapun? Aku berdiri dan mengusap semua air mataku. Ternyata selama ini Mas Hadi tersiksa hidup denganku. Tapi kenapa dia begitu tega menjebakku, menghancurkan karirku, membuat ayahku sekarang jadi sangat membenciku? Kenapa harus seperti itu? Kalian berdua memang pasangan yang serasi. Jangan pikir aku akan diam saja. Aku akan ambil kembali anakku. Aku tidak peduli kalian telah menjebakku dan mengambil semua hasil kerja kerasku selama ini. Silahkan kalian nikmati hasil rencana jahat kalian. Semoga kalian bahagia, ucapku lalu meninggalkan ruangan Mas Hadi.
Meski berusaha tegar tapi ternyata aku tidak sekuat itu. Saat melangkah keluar dari ruangan Mas Hadi, air mataku kembali mengalir dengan begitu deras. Tidak ada yang bisa mengerti apa yang aku rasakan saat ini. Ketika yang kucintai berkhianat, maka saat itulah aku merasa duniaku hancur. Rasanya kakiku tak bisa lagi menopang tubuhku sendiri. Aku berlari menuju ke arah lift, aku hanya ingin secepatnya meninggalkan tempat ini. Tempat di mana dua orang yang terlihat sangat bahagia setelah menghancurkan kehidupanku. Di mana salah seorangnya adalah orang yang paling aku cintai setelah kedua orang tuaku. Orang yang bahkan kalau dia meminta nyawaku maka aku akan memberikannya. Tapi dia telah mengkhianatiku. Karena aku berlari sambil terus menangis, aku sampai tidak memperhatikan hal lain. Tanpa sengaja aku menabrak seseorang yang baru keluar dari lift. Maafkan aku, ucapku tanpa melihat ke arah orang yang aku tabrak. Aku melewatinya begitu saja dan masuk ke dalam lift. Aku benar-benar ingin segera pergi dari tempat ini. Aku berlari keluar dari perusahaan di mana Mas Hadi bekerja. Aku terus berlari tanpa peduli apa yang orang lain pikirkan tentang aku. Aku tidak peduli orang-orang melihat dengan tatapan aneh padaku. Aku terus berlari ke arah jalanan sepi yang cukup jauh dari jalan raya. Aku baru berhenti ketika aku terjatuh di sebuah gang kecil yang aku bahkan tidak tahu di mana itu. Dalam keadaan terduduk di tanah, aku menangis sejadi-jadinya. Aku benar-benar telah kehilangan semuanya. Aku menumpahkan semua kesedihanku, air mataku juga terus mengalir tanpa henti. Yang kucintai telah mengkhianati aku, dia telah mengkhianatiku. Duniaku seolah berakhir. Bayangan masa lalu yang begitu indah tiba-tiba muncul begitu saja, berbanding dengan rasa sakit yang saat ini sedang menyayat hati dan jiwaku. Kenangan saat pertama kali aku bertemu dengan Mas Hadi. Awal pertemuan kami di sebuah halte bis, ketika aku akan berangkat kuliah dan ayah tidak bisa mengantarkan aku seperti biasanya. Waktu itu hujan tak kunjung reda. Seorang pria yang memakai kemeja putih dan celana hitam terlihat sedang cemas menunggu di halte bis di sebelahku. Ponselku berdering dan seorang teman kuliah menghubungiku kalau pelajaran sudah akan dimulai, tapi tak kunjung ada satu bis pun yang lewat. Pria itu lalu menghampiriku dan menawarkan bantuannya untuk mengantarkan aku dengan motor bebek hitam berlist merahnya. Aku sudah kehilangan kesempatan. Aku tidak mau kamu juga kehilangan kesempatan, jika tanya padaku. M.A. Maksudnya, tanya ku ragu. Aku kehilangan kekasihku hari ini, aku tidak mau kamu kehilangan kesempatan belajar. Belajar yang benar, aku dulu tidak pernah menganggap serius belajar, hingga pekerjaan yang aku dapatkan juga tidak terlalu baik. Karena itu orang tua kekasihku, sudahlah. Ayo aku antar. Pakai jas hujan ini, ucapnya lagi sambil memberikan satu setel jas hujan padaku. Aku masih bengong saat itu tidak tahu harus apa. Ayah selalu bilang jangan pernah bicara dan menerima bantuan orang asing apalagi seorang pria. Kenapa bengong? Aku bukan orang jahat. Kalau aku jahat aku akan bawa lari kekasihku itu sebelum orang tuanya menjodohkannya dengan pria lain. Ucapnya lagi. Aku perlahan meraih jas hujan itu dan memakainya. Untuk pertama kalinya saat itu aku membonceng pria lain selain ayah dan Kak Bima. Kakek lakiku satu-satunya. Itulah awal pertemuanku dengan Mas Hadi, rasanya itu baru terjadi kemarin. Dan setelah itu kami menjadi teman, dia sering datang diam-diam ke kampus untuk bertemu denganku. Setahun kemudian dia berani mendatangi rumah ayah sebelum menyatakan perasaannya padaku. Dia meminta izin dahulu pada ayah, sebelum dia menyatakan perasaannya padaku. Aku tidak mengira pria sebaik itu akan berubah menjadi pria yang bisa berpikiran licik dan menjebakku,
hanya untuk mendapatkan semua harta yang kami telah kumpulkan bersama selama 5 tahun. Aku tidak peduli pada semua itu, tapi aku tidak rela kehilangan hak asuh Mika karena kelicikan Mas Hadi dan selingkuhannya. Aku tertegun sejenak, aku merasa aku pernah melihat wanita itu, tapi di mana ya? Selain di pengadilan saat putusan perceraian waktu itu, aku benar-benar yakin pernah melihatnya namun tidak seperti tadi. Saat itu dia terlihat lebih lugu dan riasannya sederhana. Ya Tuhan, dia itu mantan kekasih Mas Hadi yang dulu Mas Hadi bicarakan saat bertemu denganku, igumamku sambil memukul tanah. Aku pernah melihat fotonya di dompet Mas Hadi, bahkan sebulan sebelum kami menikah saat Mas Hadi menitipkan dompetnya padaku ketika dia akan membantu memadamkan kebakaran di sebuah kedai kecil ketika kami tidak sengaja berada di sana. Aku sampai bertengkar dengan Mas Hadi saat itu, dan dia bilang itu foto bawaan dompet. Aku tidak percaya, karena biasanya foto bawaan dompet itu artis, dan wanita itu bukan artis. Saat dia hari aku tidak mau bicara dengannya, dia baru membuang foto wanita itu di depanku bahkan menyobeknya terlebih dahulu. Air mataku kembali mengalir, ternyata wanita itu adalah wanita dari masa lalu Mas Hadi. Tapi kenapa Mas Hadi tidak jujur saja padaku? Kenapa harus menusukku dari belakang seperti ini? Apakah rumah tangga kamu yang dibangun dengan tangis dan keringat selama 5 tahun ini benar-benar tidak ada artinya dibanding wanita itu? Apa dia tidak pikirkan sedikit saja kebahagiaan kami yang kami lewati selama 5 tahun? Sedikit saja. Ya Tuhan, lirihku masih terus menangis membuat tanah di bawahku menjadi basah karena air mataku yang tak kunjung berhenti mengalir. Mas Hadi, lirihku sambil terisak. Dan langit pun seolah merasakan apa yang aku rasakan. Suara petir menjadi awal turunnya hujan deras. Sekarang tanah di bawahku tidak hanya basah karena air mataku, tapi juga karena air hujan. Aku masih tidak beranjak dari tempatku duduk, rasanya aku tidak bisa bangun lagi. Aku tidak punya kekuatan untuk itu. Cintaku selama 5 tahun, pengorbananku selama 5 tahun, dan kerja kerasku semuanya sudah tidak ada artinya lagi. Bahkan keluargaku dan semua temanku sudah tidak percaya padaku. Ayahku sendiri bahkan mengusirku dari rumah. Dan itu karena Mas Hadi berkhianat, dia bahkan menjebakku. Ayahku dulu minta dibuatkan perjanjian pranikah, karena memang selama setahun kami menjalin hubungan kami sering sekali bertengkar dan salah paham. Karena itu ayah minta dibuatkan surat perjanjian pranikah, agar Mas Hadi tidak mengkhianatiku. Tapi kenyataannya, karena surat itulah Mas Hadi menjebakku, aku bahkan tidak menyadari semua itu. Setahun dia berselingkuh dan aku tidak tahu, aku bahkan tidak bisa merasakannya, karena sikap Mas Hadi memang baik luar biasa. Bahkan saat di rumah mertuaku terakhir kalinya pun, dia masih membelaku. Siapa yang akan menyangka kalau sebenarnya semua itu hanya sandiwara? Surat perjanjian pranikah itu yang telah membuatku kehilangan Mika, membuatku kehilangan nyawaku, karena Mika adalah nyawaku. Sekarang aku bahkan tidak ingin hidup lagi. Hiks. Bahkan tidak ada yang peduli padaku. Untuk apa lagi aku hidup? Suamiku telah mengkhianatiku, ayahku mengusirku dan sangat membenciku. Anakku, aku tidak akan bisa bertemu lagi dengannya. Karena sekarang aku tidak punya apa-apa. Pikiranku mendadak kosong. Aku berdiri dan menatap nanar ke arah depan. Aku menyusuri gang kecil yang hanya bisa dilewati pejalan kaki ini. Cukup lama aku berjalan sendirian, benar-benar sendirian. Langkah gontaiku mengarahkan aku ke sebuah suara. Aku bisa mendengarnya dengan jelas. Suara deburan ombak yang begitu kencang. Mungkin karena sedang hujan deras jadi ombak di laut pun sangat kencang. Sudah sangat jauh dari jalan raya, sangat jauh.
Mungkin sudah setengah jam aku berjalan gontai. Aku melihat bayangan Mika tersenyum di atas deburan ombak itu. Mika, lirihku. Dengan derai air mata yang masih terus mengalir di pipiku, aku tersenyum getir. Mika sayang, lirihku sambil terus maju ke arah bayangan Mika yang sedang tersenyum itu. Tanpa sadar aku merasakan bagian perutku ke bawah terasa sangat dingin. Aku tersentak, ternyata tanpa ku sadari aku sudah berjalan ke tengah laut. Saat aku sadar dan akan berbalik, sebuah ombak yang sangat besar datang dan nafasku terasa sesak. Semua pun menjadi gelap. Autor POV. Seseorang yang tidak sengaja ditabrak oleh Sila tadi terus melihat ke arahnya yang berjalan setengah berlari masuk ke dalam lift sambil menangis. "Tuan, Anda tidak apa-apa?" tanya salah seorang wanita cantik yang memakai sarung tangan di sebelahnya. "Tidak," jawab pria itu dengan tegas lalu kembali melihat ke arah depan dan kembali berjalan masuk ke ruangan kerja Hadi Tama. Begitu pria itu masuk, Hadi langsung berdiri bersama dengan wanita yang ada di sampingnya. "Selamat datang Tuan Dev Hendrawan, sebuah kehormatan CEO paling terkenal di kota ini bersedia datang ke perusahaan kecil ini," ucap Hadi Tama terlihat sekali sedang cari muka pada Dev. "Silahkan duduk Tuan Dev." "Siapa perempuan yang baru keluar dari ruangan MU tadi?" tanya Dev menyela ucapan Hadi. Hadi Tama terkejut, karena sepertinya Dev tidak mendengarkan semua yang dia katakan. Tapi setelah memasang wajah terkejut, Hadi berusaha untuk tersenyum kembali. Dia mantan istri Mas Hadi, dia sudah ketahuan berselingkuh makanya Mas Hadi menceraikannya. Jawab wanita yang ada di sebelah Hadi dengan ekspresi wajah begitu merendahkan Sila. "Susan," tegur Hadi. "Dia mantan istrimu?" tanya Dev penasaran. "Iya Tuan Dev, ada apa? Apa dia membuat kesalahan?" tanya Hadi yang mulai merasa ada yang aneh dengan semua pertanyaan Dev padanya. "Wanita itu tadi menabrak Tuan Dev," jawab Anita sekretaris pribadi Dev. "Maaf Tuan Dev, dia pasti tidak sengaja." "Mas," protes Susan. Ketika Hadi spontan berusaha memberikan pembelaan untuk Sila, Susan langsung menarik lengan Hadi dan memprotes apa yang dilakukan oleh Hadi itu. "Anita, kamu urus kerja sama ini. Joseph ikut aku," ucap Dev lalu berbalik dan mengarah ke arah pintu ruangan Hadi. Hadi yang bingung berusaha untuk mencegah Dev Hendrawan. "Tuan Dev tunggu, bagaimana dengan kerja sama?" Tapi sebelum Hadi bisa melangkah, Anita sudah berdiri di depannya. "Tidak dengar apa yang tadi Tuan Dev katakan, aku yang akan menangani ini. Silahkan duduk, dan mari kita bahas tentang pekerjaan," ucap Anita dengan wajah datarnya dan langsung duduk di sofa terlebih dahulu. Susan lalu mendekati Hadi dan berbisik padanya. "Tuh kan Mas, sudah jadi mantan istri saja masih memberi masalah untuk MU," ucap Susan jelas sekali memprovokasi Hadi untuk semakin membenci Sila. Hadi hanya bisa menghela nafasnya, lalu berbalik dan mulai membahas kerjasama dengan perusahaan Dev melalui sekretaris pribadinya yang wajahnya begitu darat ini. Sementara itu, Dev meminta Joseph untuk mencari Sila. Joseph langsung meminta rekaman CCTV perusahaan. Dengan mudah dia bisa melakukan itu. Dari rekaman CCTV yang Dev dan Joseph lihat, Sila berlari ke arah jalanan sepi di sebelah perusahaan. Tanpa berlama-lama lagi, Dev meminta Joseph untuk menemaninya pergi ke sana. "Tuan, bukankah nona itu yang ada di butik kemarin?" tanya Joseph sambil berjalan dengan cepat bersama dengan Dev. Langkah Dev berhenti begitu tiba di sebuah gang kecil. Tidak jauh dari tempatnya berdiri seorang wanita sedang duduk di atas tanah sambil kedua tangannya dia jadikan tumpuan tubuhnya agar tetap tegak, dengan kepala menunduk sambil terisak. "Iya Jo, dia wanita itu,"
jawab Dev sambil membuka kacamata hitamnya dan melihat ke arah Sila yang masih terus meratapi kesedihannya karena telah dikhianati oleh pria yang sangat dia cintai di dunia ini. Dev tidak melakukan apapun, dia hanya berdiri dan melihat Sila dari kejauhan. Joseph yang sudah bekerja dengan Dev selama hampir 10 tahun merasa heran kenapa tuannya itu bersikap seperti itu. Sebelumnya dia sama sekali tidak pernah peduli pada orang lain, apalagi wanita. Suara petir menggelegar dan sepersekian detik kemudian hujan turun dengan sangat deras. "Tuan, sebaiknya kita pergi dari sini." Hujan semakin lebat, ujar Joseph memberi saran pada Dev. "Ambil mobil Joe, bawa kemari," perintah Dev. Joseph yang memang selalu mengikuti perintah dan tidak pernah membantah langsung menganggukkan kepalanya paham. "Baik tuan," ucap Joseph lalu pergi melaksanakan perintah dari tuannya. Tak lama setelah Joseph pergi, Dev melihat Sila yang mulai berdiri dengan tertatih lalu berjalan lurus ke depan dengan langkah gontai. Dev pun mengikutinya dari belakang. Semakin lama Sila malah berjalan ke arah laut. Dev yang jaraknya lumayan jauh dari Sila berusaha mempercepat langkahnya karena dia melihat Sila sudah mulai berjalan menuju ke tengah. Bahkan sudah tidak terlihat kakinya, Dev semakin panik, dia berlari dan berteriak. "Hei, berhenti, berhenti!" teriak Dev namun sepertinya tidak didengarkan oleh Sila. Hingga sebuah ombak besar datang dan membuat Sila tidak terlihat lagi. Dev langsung menyelam ke dalam air dan mencari Sila. Untung saja dia melihatnya, tapi Sila sudah tidak sadarkan diri. Dev berenang membawa Sila ke tepi. Setelah sampai di tepi pantai dia membaringkan Sila di atas pasir, lalu menepuk-nepuk wajah Sila. "Hei bangun, kamu tidak boleh mati," seru Dev berulang kali. Dev lalu menekan perut Sila berusaha untuk mengeluarkan air yang mungkin saja tak sengaja tertelan olehnya. Kemudian Dev berinisiatif untuk melakukan CPR. Dia memberikan nafas bantuan pada Sila, sambil sesekali menekan dada Sila. Joseph yang berlari mendekati Dev pun dia terkejut bukan main. Dia sampai melebarkan matanya tak percaya saat melihat tuannya menyentuh seorang wanita, bahkan menciumnya. Joseph sedikit salah paham, ternyata setelah melihat dari dekat tuannya hanya memberikan nafas bantuan. "Tuan, Anda?" "Joe, cepat bawa wanita ini ke dalam mobil." "Cepat Joe!" teriak Dev yang basah kuyup sambil berusaha mengangkat tubuh Sila. Dengan cepat Joseph mengangkat tubuh Sila yang baginya sama seperti mengangkat karung berisi kapas yang ringan. "Cepat bawa ke mobil Joe," perintah Dev yang juga berlari bersama Joseph menuju ke mobilnya. Begitu sampai di depan rumah sakit, Dev sendiri yang mengeluarkan Sila dari dalam mobil dengan menggendongnya. Joseph yang membuka jalan menuju ruangan dokter pribadi Dev, Dr. Jimmy. Begitu Joseph membuka pintu ruangan Dr. Jimmy, Dr. Jimmy terkejut bukan main saat melihat Dev menggendong seorang wanita yang sedang pingsan dan meletakkannya di tempat tidur pasien yang ada di ruangan Dr. Jimmy. Setelah membaringkan Sila, Dev segera menghampiri Jimmy. "Selamatkan dia, jika dia tidak selamat kamu dan rumah sakit MU ini akan tamat," ucap Dev yang menatap Jimmy dengan serius. Tanpa bicara lagi, Jimmy langsung memeriksa keadaan Sila, lalu segera memanggil para perawat untuk membantunya memindahkan Sila ke UGD. Setelah Sila selamat, dan melewati mas kritisnya Jimmy menghampiri Dev yang pakaiannya bahkan sudah kering terkena angin dengan sendirinya. "Dia sudah baik-baik saja, tapi siapa dia?" tanya Jimmy. Dev langsung melihat ke arah Jimmy. "Kakak ipar MU," jawab Dev sembarang lalu melewati Jimmy yang masih tercengang menuju ke ruangan di mana Sila dirawat. Autor POVN. Aku membuka mataku perlahan setelah mendapatkan sedikit kekuatan untuk melakukan itu. Perlahan dan perlahan, karena rasa takut sedang berada di dalam hatiku. Benar saja ketika aku membuka mata, semuanya terlihat terang dan putih.
Apakah aku sudah? Aku masih membatin, tapi tiba-tiba saja warna putih terang yang aku lihat perlahan berubah ketika aku menggeser sedikit pandanganku ke arah lain. Rupanya aku tadi tepat melihat ke arah lampu yang ada di ruangan ini. Jadi terlihat begitu terang dan menyilaukan. Aku mulai melihat sekeliling, sebuah ruangan yang sangat besar, selang infus di tangan kiriku. Apa aku ada di rumah sakit? Tapi ini lebih mirip seperti hotel, tanyaku dalam hati. Semua peralatan medis memang seperti di rumah sakit, tapi dengan semua fasilitas seperti yang ada di hotel. Mengingat hotel membuatku kembali diam. Semua ini karena aku pergi ke hotel itu. Selama 5 tahun Mas Hadi tidak pernah merayakan anniversary pernikahan kami di hotel. Hanya di restoran untuk makan malam bersama, di bioskop untuk menonton film yang romantis, dan seharian di rumah memasak bersama atau menghabiskan waktu mengobrol berdua. Aku juga tidak kepikiran kalau dia akan menjebakku. Tapi mengingat lagi tentang hotel, mobilku masih ada di sana dan aku bahkan sama sekali tidak ingat tentang itu karena terlalu memikirkan banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Kamu sudah sadar? Sebuah suara datang dari arah pintu masuk ruangan ini. Lamunanku menghilang, dan aku menoleh ke arah pintu. Hah, itu kan Dev Hendrawan, orang kaya itu. Apa dia yang menolongku? Tanyaku dalam hati. Aku berusaha untuk bangun, tapi rasanya bergerak saja masih sangat sulit untuk bisa aku lakukan. Terima kasih Tuan, Tuan telah menolongku, ucapku padanya. Setidaknya aku harus berterima kasih pada orang yang telah menolongku. Dia terlihat diam dan berpikir, sambil melihat ke arahku yang membuatku lambung mengalihkan pandanganku ke arah kakiku sendiri. Dia menggeser kursi lalu duduk di sebelahku, jaraknya lumayan dekat. Setahuku dia tidak akan berada di dekat orang asing kurang dari 1 meter jaraknya. Tapi ini, dia bahkan sangat dekat. Dek. Jantungku berdetak kencang. Aku sangat takut. Apa dia akan marah karena aku salah bicara? Tanyaku dalam hati yang merasa sangat ketakutan. Kenapa kamu ingin mengakhiri hidupmu? Tanyanya membuatku spontan menoleh ke arahnya. Mengakhiri hidup? Tanyaku bingung. Siapa? Tanyaku lagi membuat Tuan Dev Hendrawan menghela nafasnya. Astaga, aku pasti salah bicara lagi. Apa dia marah? Tanyaku lagi dalam hati. Kamu berjalan ke arah laut, hingga ombak menyeret MU dan membuatmu tenggelam. Apa itu bukan mengakhiri hidup namanya? Tanyanya lagi. Aku terdiam setelah mendengar penjelasan dari Tuan Dev Hendrawan. Semua yang dia katakan benar, aku berjalan ke arah laut dan akhirnya aku tenggelam. Tapi saat itu aku melihat Mika di sana, aku hanya ingin bertemu dan memeluk Mika saja. Aku sampai tidak sadar kalau aku berjalan ke tengah laut dan akhirnya tenggelam. Air mataku tiba-tiba kembali menetes, dan aku ingin menyekanya, tapi menggerakkan tangan kananku rasanya sangat sulit. Apa seperti ini efek orang tenggelam? Seluruh tubuh rasanya berat sekali untuk digerakkan. Aku terkejut ketika sebuah tangan menyeka air mataku. Tidak mungkin. Bukankah dia itu terkena hypsofobia parah? Bagaimana mungkin dia menyentuhku? Tanyaku dalam hati. Aku sangat terkejut ketika Tuan Dev Hendrawanlah yang menyeka air mataku. Sebenarnya apa yang terjadi? Cerita saja padaku. Siapa tahu aku bisa membantu MU? Tanyanya terdengar begitu tulus. Aku masih terdiam. Tidak mungkin kan kalau aku ceritakan padanya kalau aku telah kehilangan suami dan anakku karena suamiku sendiri menjebakku tidur dengan pria lain. Lagi pula aku baru bertemu dengannya, dia pasti juga hanya berbasa-basi saja mengatakan hal itu. Aku melihat ke arahnya. Tidak ada Tuan, tidak terjadi apa-apa. Aku sudah banyak merepotkan Tuan. Nanti saat aku sudah pulih aku akan membalas semua kebaikan Tuan ini padaku.
ucapku dengan pelan. Aku juga tidak yakin bisa secepatnya mengganti semua biaya rumah sakit ini. Ini kamar yang mahal sepertinya, dan pasti butuh berbulan-bulan untuk bisa mengganti biaya yang sudah dia keluarkan. Dengan apa kamu akan membalasku? Tanya Tuan Dev yang terdengar begitu ambigu di telingaku. Apa maksudnya itu? Oh, apakah dia berpikir aku tidak akan bisa membayar biaya rumah sakit ini, tidak bisa mengganti uangnya? Pasti dia berpikir begitu. Batinku lagi. Maaf Tuan, mungkin memang akan butuh waktu lama, dan itu pasti sih bukan mungkin lagi, karena aku hanya bekerja di butik. Jadi, kamu pikir manajer butik itu masih akan mempekerjakan MU? Kamu sedang berada di rumah sakit dan aku akan katakan padamu kalau ini sudah pukul 11 malam. Dan kata dokter kamu juga akan masih berada di sini selama 2-3 hari untuk bisa pulih total. Apa kamu pikir manajer itu masih akan menerima MU saat kamu kembali ke butik itu? Tanya Tuan Dev setelah penjelasannya yang panjang lebar. Aku tertegun, apa yang dikatakan Tuan Dev itu sangatlah benar, aku sudah menghilang setengah hari, sekarang saja aku belum bisa bergerak. Dan katanya masih perlu dia hari untuk pemulihan. Aku sudah pasti dipecat dari butik itu. Padahal semua orang di sana sangat baik sama seperti Karina. Astaga Karina, dia pasti bingung karena aku belum pulang ke rumah. Batinku. Maaf Tuan, apa Anda melihat ponselku? Tanyaku pada Tuan Dev. Tapi Tuan Dev hanya mengangkat bahunya sekilas ketika mendengar pertanyaan dariku. Mungkin hanyut. Ada apa? Siapa yang ingin kamu hubungi? Keluarga MU? Tanya Tuan Dev. Dan pertanyaan Tuan Dev itu membuatku terdiam. Keluargaku? Ayahku bahkan sudah mengusirku dari rumah. Dan tentu saja meskipun Kak Bima dan Kak Niken mau menampungku di ruang mereka, aku tidak mungkin melakukan itu karena di ruang mereka kamar pun bahkan hanya ada 2. Mereka bahkan hidup lebih sederhana daripada aku dan Mas Hadi. Aku menyebut nama pengkhianat itu lagi. Aku akan menghubungi temanku Tuan. Teman satu kontrakan dia pasti cemas karena aku tidak pulang sudah larut malam begini. Jawabku pelan. Laki-laki atau perempuan? Tanya Tuan Dev yang langsung membuatku mengerutkan keningku. Apa aku terlihat seperti wanita yang akan tinggal dengan teman pria di kontrakan? Tanyaku dalam hati. Autor POV. Setelah kepergian Sila, Prita lah menggantikan tugas Sila di saat seharusnya Prita istirahat. Namun setelah 1 jam kemudian, Sila tak juga kembali ke butik. Prita nampak cemas, karena ternyata hari ini butik cukup ramai. Bahkan sampai jam 3 siang Sila tak kunjung datang ke butik. Ketika Prita coba menghubungi nomor ponsel Sila, nomor itu tidak bisa dihubungi. Sila belum kembali dari istirahat, dia kemana? Tanya Dewi pada Prita. Gak tahu, aku sudah coba telepon dari tadi tapi gak bisa. Jawab Prita yang wajahnya sedikit cemas. Kak Prita, Kak Sila belum balik? Tanya Kiki yang juga cemas karena tidak melihat Sila sejak 2 jam tadi. Prita hanya menggelengkan kepalanya. Bahkan sampai manajer mereka yang kebetulan keluar dari ruangannya dan mengawasi mereka menyadari kalau Sila tidak ada sejak tadi. Andri pun memanggil Prita dan bertanya padanya. Sejak tadi aku tidak melihat Sila, di mana dia? Tanya Andri sambil terus celingak-celinguk mencari keberadaan Sila di dalam butik. Prita pun menggaruk tengkuknya yang memang tidak gatal. Bagaimanapun juga semua ini juga dia ikut bertanggung jawab, masalahnya dia yang mengizinkan Sila pergi bahkan menggantikan gilirannya jaga butik saat seharusnya Prita istirahat. Maaf Pak Andri, tadi Sila bilang dia mau pergi ke kantor mantan suaminya untuk menanyakan alamat baru mantan suaminya itu. Karena mantan suaminya sudah pergi dan menjual rumah mereka. Tapi saya juga tidak tahu kenapa dia belum kembali sampai sekarang. Jawab Prita setengah cemas.
Kamu sudah hubungi dia? Tanya Andri tegas. Prita langsung mengangguk dengan cepat. Sudah Pak Andri, tapi nomor Sila tidak bisa dihubungi. Jawab Prita lagi. Andri diam sejenak dan berpikir. Apa terjadi sesuatu padanya? Tanya Andri dalam hati. Apa dia bilang padamu, di mana kantor suaminya itu dan siapa namanya? Tanya Andri lagi pada Prita. Prita langsung menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak Pak, aku tidak bertanya padanya tentang semua itu. Jawab Prita lagi. Iya juga ya, kenapa aku sama sekali tidak kepikiran tadi untuk bertanya di mana alamat kantor mantan suami Sila itu? Batin Prita. Ya sudah, sekarang kamu kembali bekerja. Kalau Sila datang, suruh dia ke ruanganku. Perintah Andri lalu masuk kembali ke dalam ruangannya. Prita hanya mengangguk paham. Dia juga berbalik dan terus berpikir kira-kira apa yang sudah terjadi pada Sila hingga dia belum kembali ke butik. Pak Andri marah ya? Tanya Kiki mengangatkan Prita sampai Prita tersentak ke belakang dan memegang dadanya karena terkejut. Kiki, bisa gak kalau nanya jangan ngagetin gitu? Tanya Prita memprotes apa yang dilakukan oleh Kiki. Maaf Kak Sila, tapi Pak Andri marah gak tadi? Tanya Kiki yang kebetulan melihat ketika Prita dipanggil oleh Andri. Sekarang sih belum, tapi kalau Sila gak balik-balik juga ke butik, mungkin nanti Pak Andri bakalan marah. Kira-kira Sila kenapa ya? Belum balik ke sini? Tanya Prita. Uang memang sejak tadi bingung memikirkan hal itu. Memangnya Kak Sila kemana? Tanya Kiki yang memang tidak tahu Sila pergi kemana. Tadi itu dia bilang mau ke kantor mantan suaminya. Hah? Kak Sila sudah punya mantan suami? Kok gak kelihatan ya? Tanya Kiki bingung. Prita malah bingung mendengar apa yang dikatakan oleh Kiki barusan. Maksudnya gak kelihatan? Tanya Prita pada Kiki. Yah, gak kelihatan aja gitu. Soalnya masih muda, masih cantik, gak nyangka kalau Kak Sila sudah punya suami. Jelas Kiki yang terdengar aneh di telinga Prita. Ye, kirain apa? Keluh Prita. Terus Kak, ucap Kiki lagi. Yah itu, Sila tadi bilang mau ke kantor mantan suaminya, dia mau cari tahu alamat mantan suaminya itu. Kalau udah mantan MAH ngapain Kak Sila cari tahu alamatnya? Move on dong. Kiki kembali menyela ucapan Prita membuat Prita berkacak pinggang di depan Kiki. Kamu tuh dari tadi nyela terus ya, gak kelar-kelar ini. Protes Prita lagi. Kiki malah cuma nyengir kuda sambil mengangkat tangan kanannya dan membentuk kari telunjuk dan jari tengahnya membentuk huruf V. Maaf Kak, terus-terus, ucap Kiki. Sila itu mau tahu alamat mantan suaminya. Karena mantan suaminya itu pindah rumah, dan Sila gak bisa ketemu anak mereka. Jadi Kak Sila udah punya anak? Tanya Kiki menyela ucapan Prita lagi dengan wajah yang begitu terkejut mendengar kalau Sila sudah punya anak. Prita yang merasa sejak tadi ucapannya terus disela dan dipotong oleh Kiki jadi kesal dan langsung berlalu dari hadapan Kiki tanpa menjawab pertanyaan dari Kiki. Sementara Kiki terus mengikuti Prita karena penasaran ketika mendengar bahwa Sila sudah punya anak. Menurutnya Sila itu masih muda, bahkan seumuran dengan Prita dan Desi yang bahkan belum punya pacar. Sementara itu waktu berlalu, dan sudah jam 7 malam. Sudah waktunya butik tutup. Andri terlihat tidak senang karena Sila tidak kembali sampai butik akan tutup. Dia mengatakan pada karyawan lain, agar besok pagi jika melihat Sila datang mereka harus langsung memintanya ke ruangan Andri. Kiki belum pernah lihat Pak Andri mukanya cemberut begitu, biasanya kan secerah sinar mentari. Tadi itu sudah seperti mendung, geledek. Kiki, bisa diam gak? Protes Prita. Uang mencemaskan Sila. Kayaknya besok bakalan ada yang dipecat, sahut Lucy yang berlalu begitu saja melewati Prita dan Kiki. Kak Prita, kasihan banget Kak Sila, baru juga kerja 2 hari.
Prita Uang sudah cemas karena Pak Andri marah ditambah omongan Lucy barusan. Makin kesal karena Kiki juga makin membuatnya gusar. Akhirnya dia memilih meninggalkan Kiki dan pulang sebelum Kiki menyelesaikan kalimat yang ingin dia katakan. Dan di rumah kontrakan Karina dan Sila. Karina baru saja kembali dari kantor. "Assalamualaikum," disapa Karina seperti biasanya karena mengira Sila sudah sampai di rumah, karena dia tahu butik Golden tutup tepat jam 7 malam. Karina masuk ke dalam rumah, tapi lampu di seluruh ruangan bahkan belum menyala. Sambil menyalakan lampu, Karina memeriksa kamar, dapur, dan kamar mandi. Dia tidak menemukan Sila. "Sila belum pulang ya? Apa dia lembur?" Gumam Karina yang jalan menuju kantornya tidak searah dengan jalan ke butik. Karina masih bersikap tenang mengira Sila lembur. Sampai jam 9 malam dia mulai sangat cemas. Dia lalu mengambil jaketnya dan pergi ke butik Golden. Setibanya di butik tempat Sila bekerja, suasana di sana sudah tampak sepi dan sudah tutup. Semua lampu juga sudah mati. Karina mencoba menghubungi nomor Sila tapi tidak bisa. "Sila, kamu kemana sih? Semoga kamu baik-baik saja," gumam Karina. Setelah tidak menemukan Sila di tempat kerjanya, bukan hanya Sila sebenarnya Karina tidak menemukan siapapun. Hanya satpam pertokoan yang menegurnya karena berdiri mondar-mandir di depan Golden Boutique cukup lama. Dan dia harus langsung pergi. Karena satpam itu mengatakan semua orang yang bekerja di Golden Boutique sudah pulang tepat jam 7 malam. Sudah lewat dari jam 11 malam, dan langkah Karina pun gontai saat pulang ke rumah kontrakannya. "Sila, aku harus cari kamu kemana?" gumamnya sangat sedih. Kalau ke rumah ayahnya tidak mungkin kan? Dia bilang dia sudah diusir oleh ayahnya. "Apa dia ke rumah kakaknya ya?" Tanya Karina lagi sambil terus berjalan dan terus berpikir kira-kira kemana sahabatnya itu pergi. Tapi Karina langsung menghentikan langkahnya dan bersembunyi di belakang pos ronda yang letaknya tak jauh dari rumah kontrakannya. Karena melihat dia orang dengan pakaian hitam sedang berdiri di depan pintu rumah kontrakannya sambil mengetuk pintu. Siapa mereka? Seperti debt collector? Tapi kan aku tidak punya hutang? Siapa ya mereka? Gumam Karina yang sudah merinding ketakutan. Masalahnya ini sudah sangat malam dan di sekeliling rumah kontrakan Karina sangat sepi. Sudah tidak ada orang yang lewat. Pos ronda juga kosong. Padahal biasanya ada yang bertugas ronda malam. "Aku tunggu saja sampai mereka pergi," ucap Karina pelan sambil terus memperhatikan dua orang yang berdiri di depan pintu rumah kontrakannya itu. Rumah itu adalah satu-satunya tempat Karina pulang. Tidak ada tempat lain. Karena dia juga hanya anak perantauan. Ibu dan adiknya tinggal di kampung, dialah yang menjadi tulang punggung keluarganya karena ayahnya sudah meninggal sejak adiknya berusia 10 tahun dan sekarang sudah kelas 1 SMA. Karina berjongkok, menunggu di balik pos ronda. Matanya terkantuk-kantuk karena memang sudah sangat larut malam. Dengan satu tangan di dagunya dan satu tangan lagi menepuk beberapa nyamuk yang nakal dan menggigitnya. "Neng Karina," sapa seorang petugas hansip yang lewat. Karina langsung berdiri dan meletakkan jari telunjuk di depan bibirnya. "SSSTTT, Pak Umar, jangan berisik ya. Sini," ucap Karina melambaikan tangannya meminta agar Pak Umar, hansip komplek itu ikut bersembunyi bersamanya di belakang pos ronda. "Emang kenapa, Neng? Ngapain Neng Karina di sini? Udah malam ini?" tanya Pak Umar. "Lihat tuh Pak Umar, ada dua orang berdiri di depan rumah kontrakan saya. Saya gak kenapa mereka. Saya juga gak merasa punya hutang sama siapapun. Saya takut mereka itu orang jahat," jelas Karina. "Tenang Neng, kan ada Pak Umar. Biar Pak Umar samperin mereka ya,"
Seru Pak Umar sambil membusungkan dada dan berjalan cepat menghampiri dua orang berpakaian hitam dan berbadan besar dan kekar yang masih terus mengetuk pintu rumah kontrakan Karina. Pak Umar. Karina berusaha mencegah Pak Umar karena jelas badan Pak Umar dibanding dengan salah satu dari dua pria itu seperti angka 10. Pak Umar angka satunya. Tapi Pak Umar dengan yakinnya terus melangkah dan menghampiri dua orang itu. Karina melihat dari jauh dengan cemas. "Selamat malam, kalian berdua siapa? Kenapa mengetuk pintu rumah Neng Karina?" tanya Pak Umar dengan wajah yang dia buat garang padahal tidak ada garang-garangnya sama sekali. Kedua orang itu langsung berbalik dan berjalan mendekati Pak Umar. Setelah melihat wajah kedua orang itu, nyali Pak Umar menjadi ciut. Dia yang tadinya membusungkan dadanya, mendadak jadi cengar-cengir dan mundur. "Kami mencari Nona Karina," jawab salah satunya. Ada apa ya cari Neng Karina?" tanya Pak Umar sedikit tergagap. Kedua orang berpakaian hitam itu saling pandang. "Kamu tahu di mana Nona Karina?" tanya orang yang satu lagi pada Pak Umar. Pak Umar menelan salivanya dengan susah payah. Dia bingung mau jawab atau tidak. Dia saja takut apalagi Karina, pikirnya. "Saya sekarang tidak tahu, tapi pasti dia akan pulang. Biar saya yang sampaikan kalau dia pulang. Ada apa?" tanya Pak Umar yang sudah mulai belibet saat bicara. "Baik, katakan pada Nona Karina. Sahabatnya Sila baik-baik saja. Jangan cemas," ucap salah satunya. Pak Umar langsung mengangguk paham. "Baik, saya akan sampaikan pada Neng Karina kalau sahabatnya yang namanya Sila baik-baik saja dan dia tidak perlu cemas," ucap Pak Umar mengulang apa yang dikatakan salah seorang dari dua orang yang berada di depannya. Dan tanpa bicara lagi, kedua orang berbadan tegap itu langsung pergi dari rumah kontrakan Karina. Pak Umar langsung menghela nafas lega setelah kedua orang itu pergi. Karina yang juga telah melihat kedua orang itu pergi dengan mobil mereka, langsung berlari menghampiri Pak Umar yang masih berdiri sambil mengusap dadanya di depan rumah Karina. "Pak Umar hebat banget loh, berani ngadepin dua ade Rai KW itu," puji Karina. Pak Umar hanya nyengir, karena tadi dia sempat takut juga. "Mereka bilang apa Pak?" tanya Karina penasaran. "Oh itu, katanya sahabat Neng Karina yang namanya Sila baik-baik saja. Neng Karina gak usah cemas," jawab Pak Umar persis seperti yang dikatakan oleh orang tadi. Karina mengangkat kedua alisnya. "Sila baik-baik saja, tapi kenapa dua orang berbadan besar itu yang menyampaikan kabar ini?" tanya Karina dalam hati. "Ya sudah Neng, cepat masuk." "Pak Umar keliling lagi ya," ucap Pak Umar yang berpamitan pada Karina. "Makasih ya Pak Umar," ucap Karina yang merasa telah terbantu oleh Hansip paruh baya itu. "Iya Neng," sahut Pak Umar lalu berjalan menjauh dari rumah kontrakan Karina dan melanjutkan tugasnya keliling kampung untuk patroli. Karina langsung masuk ke dalam rumah, dia mengunci pintunya dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Mendengar Sila baik-baik saja. Sebenarnya Karina merasa senang tapi yang masih mengganjal di pikirannya adalah kenapa dua orang berbadan besar itu yang memberikan kabar. Sambil berbaring di tempat tidurnya Karina terus berpikir, hingga lama-lama matanya terpejam dan tidur. Di rumah sakit, Sila masih mencoba untuk meminta pada Dev agar bisa menghubungi Karina. "Tidak perlu, anak buahku sudah pergi ke alamat yang kamu sebutkan tadi dan sudah memberi kabar pada temanmu itu kalau kamu baik-baik saja," ucap Dev. "Tapi Tuan, sudah malam, kamu kembali istirahat saja. Aku akan keluar sebentar," ucap Dev. Uang Langung menarik selimut untuk Sila sampai di lehernya lalu langsung keluar dari kamar rawat Sila. Sila hanya bisa menghela nafas panjang. Dia melihat dua anak buah yang diperintahkan Dev untuk menemui Karina. Kalau yang kasih kabar mirip debt collector begitu, yang ada Karina bukannya tenang tapi malah takut. Batin Sila.
Keesokan harinya Sila sudah merasa kalau kondisinya sudah membaik. Meski kepalanya masih agak sedikit pusing, tapi dia sudah bisa bangun, berdiri dan berjalan dengan baik. Sila memutuskan untuk pulang. Kebetulan Dev sudah datang dan membawakannya makanan. Tuan ini baik sekali, berbeda sekali dengan rumor yang beredar selama ini. Batin Sila yang melihat ke arah Dev sejak dari pintu masuk sampai ketika Dev ada di depannya. "Sudah bangun? Sudah merasa baikan?" Tanya Dev. Sila langsung mengangguk. "Iya, terima kasih Tuan Dev. Aku rasa aku bisa pulang sekarang." "Tidak boleh. Kata dokter kamu masih perlu 2 hari lagi untuk pulih. Tidak boleh pulang sekarang." Jelas Dev menyela ucapan Sila. "Maaf Tuan, tapi aku sudah merasa sangat baik. Kalau kamu tidak percaya, aku akan panggil dokter yang menangani MU kemari." Diucap Dev yang langsung menekan sebuah tombol berwarna merah yang ada di dinding di atas tempat tidur pasien Sila. Sila yang sudah duduk di tepi tempat tidur merasa sangat sedih. Karena kalau dia masih harus tinggal lebih lama di rumah sakit, maka dia sangat khawatir pada pekerjaannya di butik. "Tapi Tuan, ada apa Dev?" Tanya dokter Jimmy yang terlihat ngos-ngosan karena saat masuk ke ruang rawat Sila dia seperti setengah berlari. Dokter Jimmy lalu mendekati Sila dan memeriksa denyut nadinya. "Semua baik-baik." "Plah." Dev memukul lengan dokter Jimmy dengan keras. "Periksa yang benar, setidaknya dia masih harus tinggal di rumah sakit ini lebih lama lagi kan?" Tanya Dev pada dokter Jimmy. Tapi ekspresi wajah yang ditunjukkan Dev lebih mirip seperti orang yang sedang menggertak daripada orang yang sedang bertanya. Dokter Jimmy pun memeriksa denyut nadi Sila sekali lagi. "Astaga Sila, denyut nadi MU sangat tidak teratur. Aku khawatir mungkin karena kamu tenggelam dan juga banyak air masuk ke dalam tubuhmu, terjadi komplikasi dan..." "Apa dokter? Komplikasi?" Tanya Sila yang begitu takut. Dokter Jimmy langsung mengangguk. "Iya Sila, sebaiknya kamu tinggal di rumah sakit ini dulu, 2 atau 3 hari agar aku bisa memeriksanya dengan teliti." Seru dokter Jimmy membuat Dev tersenyum tipis sedangkan Sila malah lebih cemas dari sebelumnya. Kalau sebelumnya Sila hanya memikirkan tentang pekerjaannya yang mungkin saja akan bermasalah kalau dia tidak masuk 2 hari. Tapi sekarang dia malah bertambah beban pikirannya karena perkataan dokter Jimmy. "Jika benar aku terkena komplikasi, apa aku akan bisa bertemu dengan Mika?" Batin Sila yang tiba-tiba menangis. Melihat Sila menangis, dokter Jimmy kebingungan. "Sila, itu kan hanya kemungkinan. Makanya aku akan memeriksanya lebih teliti lagi. Kemungkinan juga kan kamu akan baik-baik saja." Ucap dokter Jimmy panik. "Sudah pergi sana," perintah Dev pada Jimmy. Jimmy langsung meninggalkan ruang rawat Sila dengan terus melihat ke arah Sila. Dia mencemaskan wanita itu karena berdasarkan pemeriksaan, dia juga bisa tahu kalau sebenarnya Sila sedang tertekan dan mengalami kondisi stres yang lumayan buruk. Meskipun dia sudah mengatakan hal itu pada Dev, tetap saja dia masih merasa cemas, karena orang dengan kondisi yang seperti itu akan sangat sentimental biasanya. Dev meraih sapu tangan dari saku celananya dan menyeka air mata Sila, membuat Sila kembali terkejut. "Tuan, aku sudah banyak merepotkan MU. Aku rasa aku memang harus pulang. Aku harus kembali bekerja Tuan. Jika tidak maka aku akan kehilangan pekerjaanku," ucap Sila. Dev menyimpan kembali sapu tangannya dan menepuk kedua bahu Sila dengan lembut. Sila yang merasa sangat tidak nyaman karena Dev menyentuhnya dan mereka baru saja kenal langsung menghindar. Sila turun dari tempat tidur dan berdiri sedikit menjauh dari Dev. Dev yang mengerti kalau Sila tidak nyaman kemudian berdehem. Aku cuma mau mengatakan kalau masalah pekerjaan, kamu tidak perlu cemas. Di perusahaanku juga banyak lowongan pekerjaan. Kamu bisa bekerja kapanpun kamu mau," ujar Dev membuat Naira tertegun. "Yang benar saja,
Bukankah kata orang akan sangat sulit masuk perusahaan Dev Hendrawan? Kenapa dia malah seperti sedang menawarkan pekerjaan padaku? Tanya Sila dalam hati. Sila langsung menggelengkan kepalanya perlahan. Apa sih yang aku pikirkan? Kenapa aku berpikir aku akan dapatkan pekerjaan penting yang bagi siapapun yang mau bekerja di sana harus diseleksi secara ketat? Pasti dia hanya akan menawarkan pekerjaan sebagai OB padaku. Tapi tak apalah, lebih baik daripada tidak bekerja, batin Sila lagi. Sila lalu mengangguk paham pada Dev, dan hal itu membuat Dev tersenyum senang. Ya sudah, sekarang kamu istirahat saja. Aku harus ke kantor. Nanti siang aku akan kemari lagi, ucap Dev yang membuat Sila kembali tertegun. Sila merasa kalau Dev perhatian sekali padanya. Karena penasaran, Sila pun bertanya. Maaf Tuan, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Tanya Sila. Sila bertanya seperti itu karena dia sangat penasaran. Apakah Dev itu pernah bertemu dengannya atau keluarganya? Sampai-sampai Dev begitu perhatian pada Sila dan begitu peduli padanya. Dan ketika Dev mendengar apa yang ditanyakan oleh Sila, Dev terkejut, tapi tidak menunjukkan ekspresi itu pada Sila. Apa dia mengingatku? Tanya Dev dalam hati. Kamu tidak ingat? Tanya Dev. Sila menggelengkan kepalanya dengan cepat. Dia tidak ingat, tapi kenapa dia bertanya begitu? Tanya Dev lagi dalam hati. Dev masih diam dan memperhatikan Sila. Dev merasa kalau dia memang bukan seperti wanita kebanyakan yang sering mendekatinya dengan maksud tertentu. Meski Sila tahu siapa Dev Hendrawan, tapi dia tidak mengatakan apapun atau melakukan hal yang terkesan merayu Dev. Bahkan Sila malah terkesan selalu berusaha menjauh dari Dev. Kamu benar-benar tidak ingat? Bukankah kita pernah bertemu di Golden Boutique? Tanya Dev. Sila langsung terdiam, bukan jawaban itu yang dia inginkan. Karena kalau itu dia juga ingat. Sudah ya, jangan berpikiran macam-macam. Sekarang lebih baik kamu istirahat supaya cepat pulih, aku pergi dulu, ucap Dev dan langsung keluar dari ruang rawat Sila. Sila hanya bisa mengangguk dan kembali diam. Dia memang tidak bisa melakukan hal lain saat ini. Waktu berlalu begitu cepat, Sila tertidur lagi setelah Jimmy memberikannya obat. Dan saat Sila bangun, dia melihat Dev sudah ada di samping tempat tidurnya duduk di sebuah kursi sambil sibuk dengan ponselnya. Tuh Tuan Dev, sapa Sila sambil bergerak untuk bangun dan duduk. Sudah bangun, aku menunggumu untuk makan siang bersamaku, ucap Dev membuat Sila kembali tertegun. Makan siang dengan Dev Hendrawan. Ini mustahil, batin Sila. Sila merasa kalau semua yang sedang terjadi padanya ini seperti hal yang mustahil. Sewaktu dia masih bekerja di perusahaan yang lama, dan Dev Hendrawan menjadi kliennya, semua rekan kerjanya mengatakan Dev Hendrawan sama sekali tidak akan pernah makan bersama dengan orang lain, apalagi wanita. Sekarang, malah Dev menunggunya untuk makan siang. Bukankah ini adalah sebuah keajaiban? Teman-teman, itulah sebuah cerita rumah tangga. Bila kamu suka dengan cerita rumah tangga seperti ini, silahkan klik tombol like dan subscribe channel Zulkarnaen agar kita semakin akrab. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.